Hai guys, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan ekonomi campuran. Nah, kalian juga pasti ingin tahu kan apa pengertian, tujuan, maksud, kelebihan, kekurangan, dan contoh-contohnya. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Simak baik-baik ya. Cekida, sebaiknya kita perkenalan dulu nggak sih sebelum masuk materi? Perkenalkan, nama aku Abelia Ulansari Asdar. Saya Andi Febrian dari Valtei. Nama saya Andisma Dinia Surut. Saya Naila Moldina Muklis. Saya Akmal Akila. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati. Artian dari sistem ekonomi campuran yaitu sistem yang menggabungkan sistem ekonomi pasar dan juga sistem ekonomi terencana. Di dalam sistem ekonomi campuran ini, pemerintah turut serta loh dalam pengelolaan ekonomi melalui penguasaan barang modal, sumber daya, pembuatan kebijakan ekonomi, dan penguasaan sektor swasta. Pasti kalian juga ingin tahu kan apa sih maksud dari sistem ekonomi campuran itu? Kalian simak baik-baik ya video selanjutnya. Secara umum, sistem ekonomi campuran berarti sistem ekonomi di mana terdapat perlindungan kepemilikan privat dan memungkinkan tingkat kebebasan ekonomi dalam penggunaan modal, tetapi juga memungkinkan pemerintah untuk campur tangan dalam kegiatan ekonomi demi mencapai tujuan sosial. Saya akan menjelaskan apa tujuan adanya sistem ekonomi campuran. Pemikiran mengenai ekonomi campuran mulai muncul sejak terjadinya pertentangan antara sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi sosialis. Perbedaan yang besar di antara kedua macam sistem ekonomi ini memunculkan pemikiran ekonomi yang menggabungkan unsur-unsur ekonomi yang dianggap terbaik dari keduanya. Oke, mungkin itu penjelasan dari tujuan sistem ekonomi campuran. Contoh sistem ekonomi campuran yang pertama ada subsidi bahan bakar minyak. Nah, harga minyak dunia makin tahun makin meningkat. Hal ini membuat Indonesia sebagai negara yang juga membeli minyak perlu menyesuaikan harga pembelian minyak mentah dengan harga bahan bakar. Beberapa produk minyak seperti aspal dan aftur dijual secara eksklusif. Sedangkan untuk bahan bakar kendaraan tetap dijual secara umum dengan menekan harganya menggunakan subsidi. Yang kedua, ada kebijakan anti monopoli terhadap produk swasta. Untuk membatasi laju bisnis sektor privat, pemerintah mengeluarkan undang-undang anti monopoli dan mengatur cakupan produksi sektor privat terhadap pasar. Pemerintah juga melakukan penyesuaian terhadap beberapa bahan pokok seperti air, listrik, dan gas. Berikutnya ada bantuan UMKM. Pemerintah dalam hal ini mendukung pemilik usaha kecil, mikro, dan menengah. Sebagai contoh, adanya kredit usaha murah bagi pemilik UMKM yang membutuhkan suntikan modal. Umumnya, kredit usaha tersebut tersedia di bank yang dimiliki oleh pemerintah. Terakhir, ada BPJS Kesehatan. Contoh lain dapat kita lihat pada aspek kesehatan sebagai bagian esensial yang mendukung perekonomian. Masyarakat tentu perlu memiliki akses terhadap kesehatan. Sayangnya, tidak semua masyarakat mampu mengakses asuransi swasta dengan premi yang bervariasi. Maka dari itu, pemerintah ambil peran yang menghadirkan program kesehatan yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS. Nah, dari contoh-contoh di atas, kita dapat melihat bahwa peran pemerintah dalam sistem ekonomi campuran masih besar, tapi tidak bersifat eksploitatif. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi sosialis di mana pemerintah menguasai hampir semua sektor industri untuk proses kesejahteraan sosial sehingga kesenjangan dapat ditekan. Itulah tadi beberapa contoh sistem ekonomi campuran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kekurangan sistem ekonomi campuran adalah perencanaan pusat industri juga dapat menimbulkan masalah. Industri pertahanan juga bisa menjadi monopoli atau oligami subsidi pemerintah. Itu juga dapat meningkatkan utang negara dan itu juga dapat memperlambat pertumbuhan negara kita dalam jangka yang. Sebelum itu, apa sih kelebihan dari sistem ekonomi campuran? Nah, jadi kelebihannya yaitu perkembangan perekonomiannya relatif stabil karena pemerintahannya swasta dan masyarakat sama besarnya. Yang kedua yaitu adanya dorongan dan inovasi untuk menciptakan kegiatan usaha. Yang terakhir yaitu mediasi pemerintah untuk bisa membatasi sindikasi pihak swasta juga masyarakat.